Assalamualaikum Bunda. Bun, pesatnya arus informasi yang didukung banyaknya aplikasi menarik, pendukung pada gadget memberi ruang bagi siapapun untuk berekspresi. Terlebih bagi kalangan anak muda atau remaja yang masih mencari jati diri. Namun di balik nilai positif, gadget sendiri banyak menampilkan informasi negatif lainnya yang sulit kita kendalikan dan berisiko memberi masukan kurang baik pada pikiran anak kita. Salah satu contoh adanya fenomena SCBD yang cukup menghebohkan jagat maya. Terlihat banyak anak remaja yang berpenampilan terbalik, seperti lelaki berpakaian layaknya wanita maupun sebaliknya, perempuan terlihat tomboy atau berpakaian terbuka. Hal ini tentu bisa membangun persepsi tersendiri dalam benak putra dan putri Bunda. Bunda menghadapi anak yang beranjak remaja tentu memiliki kesulitan tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Sehingga perlu kehati-hatian jangan sampai lepas kendali atau justru kelewat protektif atau mengekang yang membuat anak bermain kucing-kucingan dengan orang tua. Lalu bagaimana agar anak kita tak berperilaku menyimpang? Saksikan dalam Assalamualaikum Bunda sesaat lagi. Bu Mira, pernah lihat fashion Citayam yang lagi viral itu? Sering, Fashion Week. Fashion Citayam. Iya. Sering iya. Bu, kan anakku juga kan udah mulai remaja ya. Iya, betul. Dia kan sama punya Iya. HP juga, sering Iya, lihat HP. iya, lihatnya, Tuh mereka aduh, ngeri ya. betul, iya. Udah pada Iya. pakaiannya yang perempuan kayak Iya. laki-laki. Mana dari mana-mana pada datang gitu loh, pada yang perempuan ke laki-lakian gitu betul, kan. Terus gimana tuh Bu? Iya, saya takut anak saya tuh ikut-ikutan seperti itu. Gimana kita cara mengatasinya ya? Iya. Assalamualaikum Bunda. Bang Mel, Coba lagi. Kenapa, Bang? Begitu. Kok tumben jalannya begitu? Kenapa? Ya ini kan lagi membicarakan fenomena Citayam Fashion Week. gitu. Tadi kita dengar tuh, Iya, Citayam iya, Fashion iya. Week, Citayam Betul. Fashion Week. Kenapa? Ada masalah dengan Citayam Fashion Week? Melki, bagaimana ini ya? Apa sih Citayam Fashion benar-benar meresahkan. Kita khawatir anak-anak kita tuh takut meniru. Apa aja yang meresahkan dari Bang, yang gini bang, Iya. kamu cantik tapi sayang cantikan aku selebeu. Iya. Tapi saya perlu tahu nih Bunda. Tapi aman ya. Iya, agak ngengklek juga sih. Ini masalahnya di Bunda-Bunda ini meresahkan apa dari Citayam Fashion Week itu? Selain selebeo. Oh bang, yang dipertanyakan, yang dikhawatirkan masalah anaknya kayaknya gitu. Iya, ya, takut Bun, ya? gitu Betul. juga Bu. Betul. Iya, khawatir anak-anak kita nanti takut meniru seperti itu. Betul. Iya, pasti Jadi nih, Bang. khawatir dengan anaknya. Yang soal dandanan tadi, laki-laki Iya, tapi dandanannya cara berpakaiannya. cara berpakaian Iya, Perempuan kayak laki. Iya. Saya kayak apa dong ya? Bang Melki mah laki-laki aja Laki-laki. udah begitu. Apa kita bahas aja Bang? Oke. Kita akan bahas, tapi pertanyaan pertama mungkin kita kasih dari ibu ini ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya apa jadinya? Iya, bagaimana cara mendidik anak kita supaya tidak berperilaku seperti itu gitu. Pas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas banget nih ya. Karena kan di Assalamualaikum Bunda akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan Betul, kita. betul. Permasalahan rumah tangga, Rumah tangga. Anak, anak, pergaulan lagi sekarang. Pergaulan. Betul. Itu Semuanya kita bahas ya. pas banget kalau kita bahas berkaitan dengan masalah anak. Sekarang lagi Bener viral banget. tuh kayak gitu. Benar banget. Dan tema kita kali ini adalah perilaku anak yang menyimpang itu kesalahan dari didikan orang tua atau bagaimana, begitu kan? Iya, Iya, betul. Nah, kita akan bahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Masya Allah. Ini dari mana Bang? Ini dari mana Bunda? Oh, Masya Allah. Pantas masih muda-muda ya. Iya. Tidak lupa teman-teman saya, Ar-Rohim. Iya, 240 episode baru hari ini kompak mereka. Jadi ini gimana nih Bunda, Iya. pertanyaan dari Bunda yang ada Iya. di studio nih? Iya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Ya. Bunda, Iya. dinamika kehidupan seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman, di mana telah merebak di tengah-tengah masyarakat seolah-olah menjadi kultur, bahkan telah mengenyampingkan antara hak dan yang batil.
auratnya jadi tontonan gratis, betul apa betul? Bang, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan, mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan. Kaum Hawa berbusana nampak paha, berjalan di lorong-lorong gang seolah-olah tak berdosa. Sedih apa sedih? Sedih. Hati menjerit menatap, Oh, ada Y-nya ya. padamu oh Tuhan, sedih Bu. Lalu bagaimana, apa yang mesti disalahkan dari hal-hal sedemikian rupa ini? Pertama, harusnya ada perhatian daripada kedua orang tua. Banyak dari rumah berangkat subuh, bahkan jam 2 pagi udah berangkat, cuma pengen nyebrang doang. Pengen nyebrang doang, ngantri dari jam 2 pagi. Masya Allah, belum lagi ada yang laki pakai baju kayak perempuan. Perempuan baju kayak laki, hati-hati. Rasulullah SAW melaknat umatnya yang berperilaku seperti kaum Lut. Orang yang menyimpang daripada fitrahnya sebagai manusia. Oleh karenanya pertama, berikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Kadang bapaknya pulang kerja, anak lagi tidur. Berangkat kerja juga anak masih tidur. Anaknya ngasih nilai, papa ini ada nilai 10. Sana. Mama aku punya nilai 10. Mana sini. Difotoin doang, diupload biar dapat komen. Ya. Padahal kita lupa anak dibutuh kasih sayang. Pantas anak ini lebih suka curhat sama pacarnya daripada curhat sama orang tuanya. Yang pertama, berikan kasih sayang ya, perhatian yang lebih kepada anak-anak. Hadirkan ruh dan jiwa kita ketika kita berada bersama anak-anak lain. Kalau kita ngehadirin ruh doang, ya jasmani doang, ruhnya nggak hadir. Makan anak nggak mau juga dijejelin baik, betul. Tapi kalau kita penuh dengan hati, kita makan, oh anak belum makan juga, udah duluan. Ya, perhatikan anak dengan kasih sayang dan jangan sampai kita menghardik anak. Jangan sampai kita memukul anak. Berikan nasihat yang baik, berikan contoh-contoh yang baik. Ajak lihat di TV One ada Assalamualaikum Bunda, jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Gitu, Bang. Benar. Jadi kita nggak mempermasalahkan sih, itu karya-karya mereka tuh bagus, bikin-bikin konten-konten untuk fashion bagus. Yang dipermasalahkan ketika seorang laki-laki, anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Yang perempuan jadi seperti anak laki-laki dan membuka aurat yang di luar dari batasan. Artinya memang harus kita jaga aurat, itu yang dipermasalahkan, Bang. Itu termasuk pakai celana yang robek-robek sampai sini ya. Karena kan ini juga bagian dari aurat. Oh, iya. Baina surra wa rukbah, itu antara pusara sama lutut tuh ditutup, harusnya dijaga, Bang. Ben, jangan pakai celana-celana robek sampai betis lagi ah. Pak, Bang Beben pakai itu? Iya. Enggak kan? Masya Allah. Jadi kalau mau pakai celana yang robek, robeknya yang di telapak, Ben. Aman ya Bunda ya kalau di telapak ya? Aman. Jadi nggak kepleset ya kalau gitu. Jadi pas kaki bolong dong Bang. Bun. Bunda. Iya. Masih ada yang mau bertanya tentang perilaku anak menyimpang itu adalah salah didikan orang tua atau bagaimana? Ada yang mau nanya silakan. Siapa yang mau tanya? Wow, sepertinya. Siapa yang mau bertanya? Iya, Bunda. Bunda siapa nih? Naiknya? Ada. Boleh, silakan Bunda. Baik, Boleh nama berdiri? saya Mira Fadila dari SD Islam Asuryania Bekasi. Saya mau menanyakan tentang anak-anak Baper yang nggak? baper, Bun. Iya. Gayanya gimana bapernya? Gimana ya? Baper Bun. Allah, masa lupa sih sama gaya kita? Awas pinggang, Bang, sakit, Bang. Nggak apa Bunda. Ya silakan Bunda. Begini ya Bun, kita kan mempunyai anak yang sudah mulai remaja. Bagaimana caranya agar anak-anak itu kita mendidik jangan sampai terlalu keras, tapi anak-anak itu kita mendidiknya dengan tegas. Gimana caranya agar orang tua tuh tidak salah mendidik dalam membesarkan anak-anaknya. Cara mendidik anak bagaimana nih sebenarnya Iya, harusnya ya? seharusnya gimana? Dalam Islam ya? Dalam Islam kan kita takutnya nanti terlalu tegas, apa dibilangnya galak, nanti anak kita jadi kabur kan? Gitu. Jadi Kalau saya keras, ingin takutnya ngamuk, lembek, kagak nurut. Iya, dilembutin, dia susah, dikerasin nanti malah kabur. Jadi caranya tuh seperti apa dalam Islam tuh cara mendidiknya? Gitu.
Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya mendidik anak kalau terlalu keras nggak boleh juga ya kan? juga. Karena Bang Lucky, Kenapa, bahasa tegas sama keras itu beda tipis ya Bang. Nah. Tegas dan keras. Tegas sama keras beda. Beda itu, nanti kita jelasin insya Allah. Oke, kita jelasin abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Buat Bunda yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah perilaku anak menyimpang itu sebenarnya didikan dari orang tua atau bagaimana? Nah tadi Bunda siapa? Bunda Isma yang terakhir nanya ya? Bunda Mira. Bunda Mira. Oh udah ganti nama di segmen 2 ya? Orang udah bikin bubur kacang merah putih. Bunda Mira ya. Bunda Mira. Boleh gak sih mendidik anak secara keras tuh? Iya. Atau tegas? Iya. Keras Baik. apa tegas sih? Iya keras. Biar gak kelemar-kelemar katanya Bang. Oh, Nah gimana boleh tuh apa Bun? enggak? Baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas tentang anak ya. Dan sekarang bagaimana nih pertanyaan dari seorang ibu untuk mendidik anaknya keras atau tegas? Tadi pertanyaannya boleh nggak mendidik anak dengan keras supaya anaknya bagus? Kalau mendidik anaknya lemah dikhawatirkan jadi Kelemar-kelemar. kelemar-kelemar tadi gitu ya. Nah, itu kelemar-kelemar apa ya Bang? Kelemar-kelemar tuh gimana sih Bunda? Begini-begini. Iya, bahasa ini susah ya Iya saya ya. juga nih. Jadi Bunda. Ya. Jadi bedakan antara keras dan tegas. Oh itu beda ya? Beda Bang, karena memang kalau keras itu biasanya menggunakan fisik. Tapi kalau tegas ini memang punya aturan. Dan aturannya ini akan menghasilkan kedisiplinan dalam pendidikan anak. Jadi tinggal pilih, ibu mau dengan kekerasan biasanya kalau dia salah Bang itu biasanya ke fisik. Jewer. Nah, itu biasanya keras tuh. Akhirnya ada emosi dari seorang ibu, seorang ayah mendidik, akhirnya kesian itu anaknya. Iya. Dengan kekerasan, naudzubillah, jangan pakai yang seperti itu. Tapi boleh menggunakan dengan ketegasan. Karena kalau tegas, yang diterapkan adalah peraturan-peraturannya. Dan insya Allah peraturan yang dibentuk, kemudian diterapkan secara disiplin, mohon maaf, secara tegas, maka akan menghasilkan kedisiplinan. Tidak harus keras. Betul. Artinya apa? Kamu setiap pagi bangun jam 4:30 karena sholat subuh. Kemudian satu masa terbiasa, disiplin dengan kondisi yang sangat tegas. Kalau kamu bangun siang, maka kamu menghafalkan satu surat pendek misalnya. Itu biasanya kalau pengaturan dalam pola didik anak dengan tegas, maka ketika ada punishment Bang. Iya hukumannya. Kak Ilse, punishment tahu ya? Kalau punishment-nya? Melanggar, maka apa hukumannya? Biasanya melakukan segala sesuatu dengan yang sesuai dengan pendidikan. Artinya nggak akan melenceng, tidak akan kekerasan. Tapi kalau keras, ini anak misalnya keluar dari peraturan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini bisa jadi jewer tadi Bang. Iya. Kemudian akhirnya dikurung di kamar mandi. Tidak memberikan sebuah pendidikan. Nanti Jadi berontak anaknya. bisa jadi berontak karena jelas ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan yang suci. Fa'abawahu, nanti orang tuanya yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Nanti orang tuanya tuh yang bikin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kita kan pengen mendidik anak dengan pola didik yang baik. Betul. Kita pengen mendidik anak tentu dengan sesuai syariat Islam. Iya. Jadi terapkanlah peraturan, kemudian yang tegas, insya Allah hasilnya disiplin. Betul. Jangan berpikir mendidik anak dengan Rasa. Berontak ya Bang ya? Benar berontak dia. Sapu jangan dikeluarin ya Bun. Kenapa tuh? Sapu kan biasanya kita kalau Untuk misalkan anak-anak kekerasan ya. dikejar. Begitu di le gitu. Diledekin. Ngambil sapu jangan buat dipukul. Ini kamu bersihin rumah. Betul. Jadi sebenarnya tegas sama keras itu untuk mendapatkan arti yang gampang Bu. Aduh,
nasi ini terlalu keras. Waduh. Aduh, nasi ini terlalu tegas. Nggak ada kan? Gimana Iya ya? dong. Nasi tegas itu gimana ya, Iya, Bang? nggak ada. Nggak ada ya, bingung. Makan bubur ayam. Ih, Nasinya? kerupuknya keras. Jelas. Dimakan bubur. Ih, kerupuknya tegas. Oh, nggak ada kan? Ah, filosofi yang aneh memang ya. Aduh, Kita makanya jadi bingung. Saya juga lagi bingung, Bang. Lagi mikir itu nasi kok tegas ya? Ada Iya. kepikiran itu nasi tumpang itu tegas apa bukan itu? Ah, bukan. Aduh, tegak itu nasi tumpang. Bek. Oh, iya udah tegak. lapar dah Aduh. ngomongin nasi tumpang dah. Iya, aduh itu toanya kekerasan. Masih Ah, masuk. iya. Aduh itu toanya ketegasan. Ketegasan. Nggak ada dong. Makin aneh saya ya. Saya lagi mikir juga sih, Bang. Itu apa ya? Masya Allah gitu. Ketawanya jangan keras-keras. Tapi tegas-tegas. Ketawanya jangan tegas-tegas. Nggak ada tuh. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oh, boleh saya mau banyak. Ya, boleh. Ya, Bun. ambil yang mana yang mau bertanya? Diambil. Diambil, Bun. Kita tarik Balikin. ya. Yang depan Silakan. kayaknya nih. Iya. Nah, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Baper nih Bun. Iya. Namanya siapa, Bun? Saya Laila, Ibu. Dari SD Islam Asuryaniyah. Ingin menanyakan ya Bun. Bagaimana sih, apa benar nih ya? Jadi orang tuanya ini kerja nih dua-duanya ya. Terus kan suka dititipin. Ya pasti kan dititipin nih sama tetangga atau Iya, iya. tetangganya itu punya anak laki-laki semua, sedangkan anaknya itu perempuan. Nah, senengnya itu mainnya tembak-tembakan. ayam. Nah, pokoknya mainan laki-laki ini apa benar itu bisa mempengaruhi karakter, terus kepribadiannya, terus bagaimana kita menyikapinya sebagai orang tua nih Bun? Baik, Bun. Iya. Iya, tenang. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bunda. Masya Allah, nih bagaimana apabila anak dibiasakan bermain dengan lawan jenis? Iya. Ya. Ini anak perempuan dititipin di rumah tetangga, anaknya laki semua. Kita kaget, anak itu jadi main mobil-mobilan, bem-beman. Belum lagi main apa lagi dia tuh? Tembak-tembakan. Main tembak-tembakan ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Allah. Hai manusia, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu, untuk kita nih saling mengenal. Boleh main, namanya anak-anak bermain dengan anak laki-laki, anak perempuan, asalkan ada perhatian khusus daripada kita sebagai orang tua atau pengasuhnya tadi. Ini batasan auratnya. Itu mainan laki-laki, kita nih perempuan kasih boneka. Jangan kebalik, yang laki dikasih boneka, yang perempuan dikasih mobil-mobilan. Akhirnya yang laki jadi alemong, yang perempuan dia gagah. Ya, harus ada perhatian dari seorang pengasuh atau pendidik ataupun orang tua, diperhatikan ini batasan auratnya. Dek, ini mainan laki-laki, nggak boleh dimain sama perempuan. Begitupun perempuan nih, mainannya perempuan, jangan mainin anak laki-laki. Karena apa? Biar terbiasa ini anak, kelak ke depannya tahu, oh iya kita perempuan. Ada rasa nggak nyaman kalau lagi dekat sama anak-anak laki-laki. Begitupun anak laki-laki merasa malu kalau lagi main sama anak perempuan ya. Yang terpenting jangan dibebaskan begitu saja. Namanya kita mau bermain, ada anak laki perempuan ya. Bagaimana namanya juga manusia ya, saling mengenal, itu tidak apa-apa, silahkan asalkan ketahui batasan aurat, pantas dan tidak pantasnya agar nih anak terbiasa gitu ya Bun. Gitu Bang. Jadi didik anak sejak kecil itu udah dikasih tahu. Nanti gedenya dia akan bertanggung jawab. Bahkan dari mainan aja bisa pengaruh ya, Bun Iya, ya. jadi Dari bisa mainan aja pengaruh. bisa pengaruh. Itu kadang anak kita itu dididik dari kecil itu beda didikan dari orang tua atau didikan dari pengasuhnya, maksudnya Iya. neninya, sisternya gitu ya. Beda ya Ya hasilnya. pastinya kan kita pengen memberikan yang terbaik. Jadi meskipun mungkin melibatkan asisten, tapi tetap kita pun juga harus turun tangan Harus turun dalam tangan. memantau. Benar Iya. gitu Bun. Bunda. Ya.
Bunda. Iya. Kedua kali bundanya. Ada yang mau baper lagi silahkan. Iya. Siapa yang mau tanya? Oke. Nah, lu banyak Mana nih, Bang? banget nih. Mana, Bang? Sekali nanya nih. Bunda ya? Yes. Iya boleh, boleh Bunda. Boleh. Bunda siapa nih? Assalamualaikum, saya dengan Bunda Mila dari SD Islam Asuryaniyah. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya nih. Begini pertanyaan saya, dalam hal membentuk karakter anak, itu tentunya harus ada pendidikan ya Pak. Pak apa Bun? Bun ya. Tadi awalnya Bun, sekarang ke Pak. Tentunya untuk membentuk karakter itu apakah dalam mendidik anak itu anak laki-laki dididik oleh ayahnya supaya tegas dan mungkin anak perempuan hanya dididik oleh ibunya saja supaya dia lebih gemulai. Apa seperti itu? Apa harus ada keduanya di situ untuk mendidik anak tersebut? Itu ya. Oh, Melki udah Bang. Jangan. Iya. Terima kasih ya Bunda ya. Nah, mendidik anak itu laki-laki dididik sama bapaknya, yang kudu sama bapaknya. perempuan dididik sama ibunya, atau kita didiknya bareng-bareng. Iya, baik. Mau ditanya Gimana pojok tuh? sekarang? Jawabnya nanti aja Oh, setelah baik. yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kesalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kayak lagu kita tadi, setiap permasalahan pasti ada hikmahnya. Iya. Nah, Bunda tadi nanya nih, gimana kalau mendidik anak dari kecil itu, umpamanya yang laki-laki di Harus laki-laki, harus ayahnya. ayahnya, yang perempuan harus ibunya. Apa harus begitu gitu? Harus begitu atau dua-duanya ikut Iya, urus? baik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Ini alhamdulillah deh kalau kita membahas mengenai masalah anak pasti banyak yang penasaran. Ya, karena kita alhamdulillah yang sudah dikaruniai anak tentu punya tugas, Ya. punya sesuatu ilmu. Tujuannya apa? Bahwa kita pengen ilmu yang kita dapatkan, buku yang kita baca bisa benar dalam mendidik anak, insya Allah. Nah, tapi dalam mendidik anak tidak harus anak laki-laki kemudian dididik oleh ayahnya saja. Anak perempuan dididik oleh ibunya saja. Itu adalah hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kan mohon maaf Bang, ini anak kan kerjasama dari ibu bapak. Bener. Ya, ketika dilahirkan, Bu kenapa pada ketawa ini Bu? Kerjasamanya itu loh. Oh kerjasamanya ya? Ya, karena semuanya Iya. kerjasama loh, nggak ada kerja paksa loh itu. Iya kan? Nah berarti ini pada ketawa, seneng ya kalau kamu kerjasama ya. Nah ketika, oh Bang kok ketawa seneng banget Bang kayaknya ya Bang ya. Ketika terlahir maka tentulah peranan ibu menyusui ya, meskipun memang ada kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu ini adalah pendidik pertama. Kenapa? Karena yang lebih banyak waktunya dengan anak, apalagi batita, balita itu memang kan ibu. Nah sementara ayah ini adalah tugasnya mencari nafkah di luar sana. Pergi pagi pulang sore. Dan memang sudah sunatullahnya seperti itu. Seorang ayah pergi pagi pulang sore mencari nafkah. Keluar sampai rumah kemudian memberikan nafkah setiap bulan misalnya. Ibu sementara mendidik, membesarkan anak. Tapi peranan itu jangan para ayah mohon maaf lepas tangan begitu saja. Karena tentunya peranan ayah sangat diperlukan dalam mendidik anak. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena tanpa disadari seorang ayah, seorang ibu ketika ini duet nih dalam mendidik anak, insya Allah masing-masing memiliki peranan yang sangat penting. Seorang ibu dengan lemah lembutnya, dengan pengajarannya, insya Allah anak pun akan terbawa bagaimana pendidikan seorang ibu. Kemudian apabila ayah pun turun tangan dalam mendidik, meskipun waktunya tidak sebanyak ibu karena pergi pagi pulang sore bekerja, pulang sekedar memberikan perhatian, kemudian satu masa mungkin PR dibantu oleh ayah, tapi tanpa disadari ketika ayah pun turun dalam mendidik anak, maka kelak anak akan bisa belajar disiplin dari seorang ayah. Dia akan melihat ayahnya pergi pagi, udah sarapan, kemudian bekerja, pulang jam 5, pergi pagi lagi, pulang jam 5, kemudian memberikan sesuatu hadiah, memberikan nafkah, memberikan sesuatu yang memang diharapkan dari pendidikan, dari pakaian, memberikan uang. Itu kan memang yang dilakukan oleh seorang ayah.
kewajiban seorang ayah, maka tanpa disadari anak akan melihat figur itu pada ayahnya. Tapi memang kalau anak laki-laki dididik langsung dengan ayahnya, nanti akan lebih mudah. Si anak laki-laki akan menjadikan ayahnya ini figur tegas, disiplin, bertanggung jawab. Begitu juga seorang ibu, ketika si ibu dididik langsung oleh ibunya, ibu memiliki peranan penting, apalagi satu masa diajak ke pasar, maka nih anak perempuan akan terbiasa dengan hal-hal rumah tangga atau domestik. Kemudian ketika misalnya seorang ibu nyapu, anak perempuan yang ngeliatin juga seperti itu, maka nanti ketika besar insya Allah anak itu nggak susah kalau diajak bebenah rumah. Benar, terbawa. Bisa nawar juga Bun di Iya. pasar. Bisa nawar juga. Bawa ya. emak-emaknya. Iya. Itu nggak ada kursusnya loh nawar loh. Itu Iya. apa dari diri sendiri munculnya loh ya. Naluri ya Bang. Iya. Naluri, apalagi ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu nih Masya Allah. Gak ada manual booknya loh itu. Iya betul, tapi hebat-hebat ya nawarnya Hebat Bang loh. ya. Bisa sampai yang pura-pura tinggalin. Oke, kita tinggalin dulu nanti kita dipanggil. Itu dari mana lo belajar kayak gitu loh? Seorang ibu tuh emang deh. Itu ilmu turun-temurun tuh Bang yang begitu Bang. Turun tuh. Gitu, jadi anak itu pasti nanti akan kurang lebihnya bahasa kerennya nih mengcopy paste apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar. Meniru. Meniru, Kurang jadi- lebih banyak meniru dari bapak ibu. Tuh, jadi tidak harus anak laki-laki hanya ayah, anak perempuan hanya ibu. Yuk bareng-bareng insya Allah. Jadi anak nanti kelak anak kita anak soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Ayo silakan Siapa nanya. yang mau baper? Oh ini. Oh iya, Ini dari Beben. silakan. Beben dulu. Baper nih Bun. Maaf ya Bu ya, orang dalam. Orang dalam beda. Boleh, apa Bang Beben? Mau nanya nih gimana apabila anak terlalu sering nongkrong sama orang yang lebih dewasa umurnya. Sedangkan dia paling anak paling Anak muda. sering nongkrong sama orang dewasa. Iya, di tongkrongan banyak kan orang dewasa. Nah, apabila anak kita terlalu sering nongkrong sama orang dewasa itu gimana tuh? Ada ya kayak gitu. Anak kita 5 tahun. Nongkrong sama anak-anak 40 tahun. Weh bro, kita main catur bro. Ngopi ngapa ngopi gitu Bang. Itu tuh dampak buruknya. Kalau anak, mohon maaf nih, kalau anak kecil, anak belum dewasa, bergaul dengan yang memang sudah lebih dewasa. Lebih dewasa. Akhirnya ikut-ikutan sesuatu yang belum semestinya. Oh iya bener. Itu yang Bang Melki kita dicontohin. Itu dampak negatifnya. Iya, anak 5 tahun main catur. Nih Bang Melki, nih aku mau tanya nih. Iya. Kita lagi main sama anak-anak nih. Betul. Anaknya 5 tahun. Sama yang sudah dewasa. Ya. Ini biasanya yang niruin, yang dewasa niruin anak, apa anak niruin orang dewasa? Ya udah pasti yang anak niruin yang dewasa Bunda. Nah begitu kan? Iya. Tapi yang paling bagus adalah bahwa yang dewasa ini mengikuti anak-anak. Coba deh, ada anak kecil. Kita kadang-kadang dewasa ngomongnya dicadel-cadelin, betul apa enggak Benar. Bun? Iya kan? Benar. Nah itu yang harusnya begitu. Jadi orang dewasa ini menyesuaikan sama nih anak. Jangan nih anak dibawa ke tempat yang memang belum pantas Bang. Iya tuh Itu Bang dampak Beben. Aku negatifnya. waktu diajak nongkrong. Iya. Ntar gue cadel-cadelin deh. Cadel-cadelin. Ada itu. Nona itu. Main caturnya sambil minum susu. Nah gimana nih Bunda? Siapa yang mau menjelaskan nih? Iya itu udah dijawab tadi Bang. dijawab, Oh itu Bang. cukup. Iya. Oke kamu. Soalnya saya gemes nih, jangan sampai ngajakin anak kecil ya Bang ya. Jangan deh. Dan yang mengikuti program ini, pokoknya kita menyesuaikan. Justru yang dewasa mengikuti anak-anak. Pantesin, karena kalau anak kecil nih, kita bawa kemana aja, dia mah oh aja. Iya benar. Cuma kan dia nggak tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Justru kita lah yang dewasa yang lebih paham mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Bener, nggak mau kan kita ngeliat anak kita 5 tahun toto minum kopi, Nah. ya kan? Beben jangan suka ngajarin anak kecil ya. Mau lu, anak lu tiba-tiba naik ereking lu. Wih anak kita mana? Tuh biasa lagi balapan. Oh itu Bang Melki pasti ngajarin tuh gitu. Jangan, nggak boleh ya. Jadi emang kita kalau mau bergaul anak-anak kita dikasih main sama anak-anak seumurannya ya. Betul. Ya beda-beda tipis mah nggak apa-apa ya. Jangan sampai beda 30 tahun gitu, Ben. Bingung ya. Bingung. Nanti pulang-pulang ke rumah tuh anaknya bukan cium tangan, ibunya cium tangan. Karena sering melihat orang lain cium tangan gitu kan. Iya. Kasih cium tangan. Akhirnya pas anaknya pulang, dia malah ngasih cium tangan sama anaknya. Waduh. Sama orang sama ibunya, Masya Allah. Bun, Ya. Bunda. Boleh Bunda yang masih baper silakan nanya deh. Oh iya. Oh, yang ini. Tadi udah rebutan sama Mas Beben. Iya. Boleh Bun. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih. Iya.
Bunda, kita ada permasalahan sedikit sih, sedikit. Wow, iya boleh. Sedikit. Boleh, boleh. Bang. Namanya dulu dong. Oh iya betul, nama saya Bunda Mini. Oh, Bunda Mini. Iya. Tapi rumahnya gede-gede aja kagak mini ya. Gak Itu mini dia. Dari Kenapa, SD Bun? Islam Asuryania. Iya. Jadi gini Bun, saya kan pengen punya anak itu berprestasi. Iya dong, semuanya suka. Terus dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya kita itu ketika anak itu berbuat kebaikan, kita kasih dah hadiah. Rewards. Oh. Nah, ketika anak kita itu melakukan sebuah kema'rufan atau kemungkaran atau kesalahan gitu ya, kita kasih dah hukuman. Nah, menurut Bunda, bagaimana itu Bun? Boleh nggak seperti itu? Iya, boleh, Masya Allah. Enak ya denger Bunda ini bercerita ya. Kita kayak bergoyang-goyang jadinya. Iya. Bunda enak banget Iya, loh. jawab Saya sekarang apa ntar Bang? Sekarang dong. Sekarang aja boleh. Jadi kita pengen banget punya anak biar bisa nyontoh. Kalau dia punya prestasi, kita kasih hadiah. Iya. Boleh. Tahabu. Kita memberikan hadiah maka akan timbul kasih sayang daripada anak. Oh alhamdulillah aku diapresiasi. Apresiasi. Bener ya? Ya, diberikan penghargaan oleh orang tua. Artinya nih orang tua menghargai kita. Tapi berikan dengan proporsional. Jangan berlebihan. Kita kadang nih anak udah dapat ranking 1, ke tetangganya alhamdulillah. Rankingnya 1, yang lain masih nggak 0 semua nilainya juga. Anak saya mah alhamdulillah. Waduh, takutnya dikhawatirkan nih anak punya sifat sombong nantinya ya. Perhatikan itu. Yang keduanya, ketika anak mempunyai kesalahan, kita tegur iya. Contoh mungkin nggak boleh main handphone. Atau tidak diberikan apa yang dia pengenkan. Itu merupakan ajang latihan agar dia ini punya rasa, oh iya ada rem dalam dirinya sendiri. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah berikan pendidikan sesuai usianya. Usia 10 tahun, berikan pendidikan usia 10 tahun. Jangan usia 10 tahun dikasih pendidikan kuliah. Iya. Yang ada ntar dia bingung, IP-nya berapa, nggak tahu orang usianya di bawah ya. Oleh karenanya memberikan penghargaan atau memberikan sanksi dilakukan secara sewajarnya, secara profesional agar nih anak, oh iya alhamdulillah punya rezeki atau punya prestasi disyukuri. Lakukan secara profesional agar anak-anaknya menjadi tahu diri ke depannya. Insya Allah. Insya Allah. Nah Bunda, kalau pujian itu, bentuk pujian itu bagian dari memberikan hadiah enggak ya? Iya, merupakan dari kasih hadiah juga ya Bun. Kita memuji anak, oh anak yang soleha, anak yang soleh. Itu merupakan ada percaya diri dari anak untuk timbul daripada dirinya sendiri. Wah, jadi senang, jadi bangga tuh Dan anak. biasanya kalau orang tua yang mudah dan murah senang memberikan pujian kepada anak, nanti anaknya ini akan menjadi anak yang lebih percaya diri tadi. Betul. Jadi jangan kalau sedikit salah langsung dimarahin, nanti akhirnya anaknya jadi nggak percaya diri. Benar. Ada satu lagi, jangan pernah membandingkan anak sendiri sama anak orang lain. Nah, betul. Karena anak orang lain itu bukan anak kita. Loh, emang kayak gitu ya. Setelah yang satu ini kita lanjutin lagi ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Tiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa. Jadi gimana caranya mendidik anak agar kelak dia tidak berperilaku menyimpang? Iya baik, tentunya pendidikan ya itu sudah menjadi modal utama agar anak kita dalam keadaan yang berpendidikan ya. Artinya apa? Pendidikan ada pendidikan yang formal, ada pendidikan yang non formal. Pendidikan formal tentunya sekolah, ada TK, ada SD, SMP, SMA sampai dengan universitas itu kan tentunya sesuai dengan usianya. Betul. Ya, dia akan memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan usianya. Kemudian juga yang non formal jangan lupa, misalnya tambah dengan mengaji, ibu ayah ngajarin akhlak di rumah, dan yang paling penting adalah ibu dan ayah harus juga memiliki akhlak yang baik untuk menjadi uswah contoh bagi anak-anaknya. Ma fil aba fil abna, apa yang dilakukan emak bapaknya dicontoh sama anaknya. Bapak nyopet, anak maling. Tapi bapak demen ngaji, anak juga nggak bakal salah kalau ntar bakal jadi juara muka baso. Musabako. Ya, oleh karenanya
Tanamkan langsung, berikan contoh langsung daripada orang tuanya. Jangan nyuruh-nyuruhnya doang. Ke masjid tong, ke musola tong. Dianya malah perbuatan remote sama bininya. Ya, langsung contohkan daripada orang tua agar anak tidak menyimpang. Jadi mendidik anak itu berperan tuh ibu dan ayahnya. Jangan ibunya aja, jangan ayahnya aja. Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua ya. Amin. Bunda Nada, boleh pimpin doa sebelum kita closing nih acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu, dan berikanlah kemudahan kepada kami, para orang tua, agar bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah atau di studio ini mau nonton lagi ke studio kita ini, langsung aja DM di Instagram kita atau email. Atau mau memberi pertanyaan tentang tema yang kita bahas, langsung aja DM atau email ke sini ya. Pokoknya kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.